harus berpandiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia nggak ada seperti ini kecuali hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa mencoba kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah. Arini anzur ilaik. Karena Nabi Musa itu disayang sama Allah. Nabi Musa ini disayang walaupun agak rewel. Nabi Musa ini suka protes. Tapi Allah sayang sama Nabi Musa. Kata Allah, ya kamu gak bisa melihat tarani, kamu gak bisa melihat aku. Tapi coba pengen melihat ke gunung Turesina itu, lihat gunung itu. Suruh melihat kepada gunung yang telah diisyarai oleh Allah. Diisyarai oleh Allah. Kemudian Nabi Musa melihat kepada gunung itu, apa yang terjadi? Langsung pingsan Nabi Musa. Orang sini menyambat siup. Pingsan Nabi Musa ketika melihat gunung yang diisyarai oleh Allah. Setelah bangun, ya Allah, aku mohon ampun, aku bertobat kepada Engkau. Padahal baru melihat itu nggak bisa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini beliau memandang kepada Allah 10 kali. Kisahnya panjang, kisahnya Isra Mi'raj ini sampai subuh kada selesai. Tapi kita berusaha mengambil sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sembahyang di Baitul Maqdis, kemudian berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril, dengan Mikail, Israfil menunggang burak. Kecepatannya sangat hebat. Satu langkahnya burak itu sepandangan mata. Mata memandang sampai di sana, itulah kecepatan burak. Satu langkah padahal 4. Karena jauhnya lebih. Kalau tadi jauhnya dari Mekah menuju Palestina ke langit pertama ini berlipat-lipat kali begitu. Kemudian langit kedua 2 kali lipat dari bawah ke atas. Langit ketiga berlipat terus. Jadi kelipatan. Tambah tinggi langit, tambah jauh. Sehingga sampai di Sidratul Muntaha. Sampai di Mustawa, maka di sana malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, berhenti, rombongan berhenti. Kemudian berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku mengantar pian ini cuma sampai di sini aja. Kenapa Jibril? Kan pian ini tadi yang jadi petunjukku, pian kan guru ulun. Tapi waktu itu bertakon terus sama Jibril, karena Jibril sebagai gurunya. Nabi Muhammad gak paham, takon lawan Jibril. Ini kenapa pian ini kada ikut terus kepada aku? Aku ini cuma tugasku sampai di sini. Kalau aku menerjang dengan garis ini, maka hancur. Jadi tempat ini nggak ada orang yang bisa lewat masuk ke sana kecuali hanya Engkau ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah dijamah, nggak pernah ada orang menjamah makhluk. Malaikat Jibril itu kan komandan malaikat yang paling nomor 1. Kalau di langit itu Jibril, kalau di bumi baginda Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling hebat, komandan, kena buni, apalagi anak buah. Aku menghadang di sini aja Muhammad, sampai berangkat sendiri. Maka masuklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sebelah garis itu, kemudian dijemput oleh kawan. Dan lagi naik buruk yang sudah buruk sampai di situ, malaikat Jibril gak boleh masuk, apalagi buruk. Terbakar kalau masuk.
Awan menyebut. Kecepatan awan itu lebih hebat daripada buruk. Karena perjalanan lebih jauh lagi. Awan ini di dunia ada yang naik awan kendaraan. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kendaraannya naik awan kemana-mana. Anda ke masjid, awan ada naik. Ada usah pesawat lagi Nabi Sulaiman. Mau kemana kah? Awan yang ada. Zaman sekarang ada? Ada nggak ada? Ada. Karena kan nggak ada. Siapa tokoh yang naik awan? Hah? Ada. Dragon Ball. Dragon Ball naik awan lah. Nabi Sulaiman dulu tunggu. Nabi Muhammad ini naik awan, dijemput oleh awan. Kecepatannya nggak bisa diukur lagi. Buruk masih bisa diukur sepanjang penglihatan, tapi ini nggak bisa diukur kecepatannya. Nggak pakai kendali lagi. Kalau itu buruk yang menyetir malaikat Jibril, ya kernetnya 2, Mikael sama Israfil. Apa ini nggak ada kernet, langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ di tengah perjalanan ada bayang-bayang di awan-awan, ada bayang-bayang malaikat. Nabi heran, siapa yang malaikat kah? Jibril aja ada masuk di sini. Ini siapa? Takut Nabi Muhammad, penasaran. Malakun, apakah itu malaikat? Ada jawaban, lah bukan. Bukan malaikat, siapa ini bayang-bayang ini? Nabiun, apakah nabi? Lah bukan. Tambah bingung Nabi Muhammad. Malaikat bukan, nabi juga bukan. Siapa ini? Kemudian ada hatib suara. Wah, rajulun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayangan itu adalah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, orang mana ini? Mudah-mudahan orang berwahala. Amin. Amin. Rajulun itu sama aja, bisa perempuan, bisa laki. Ya, bisa perempuan, bisa laki, bisa sedikit, bisa banyak. Masya Allah. Cuma dikatakan ini orang yang seperti apa? Nomor 1 kriteria ada 3. Nomor 1 lisanuhu radbun min dzikrillah. Yang pertama, orang itu kriterianya lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Masya Allah. Hampir sama lawan kita. Kita basah. Basah dengan apa? Hah? Dengan es campur. 24 jam lesannya selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Siapa? Para aulia. Jelas sudah itu. Aulia ini 24 jam kada pernah kada ingat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkata, aku ini 40 tahun aku sembahyang subuh, wudu isya. Wuduknya pada waktu isya sampai sembahyang subuh itu kada batal. Bukan hanya itu, beliau membaca Al-Quran sepanjang malam sampai hatam. Sembahyang berdiri ya. Dia kalau baca Al-Quran, kalau mengantuk, beliau ini berdiri mengangkat kaki satu. Jadi kaki satu membaca Al-Quran. Hatam. Sampai hatam. Itu selama 40 tahun. Bukan main. Kalau bukan wali sulit. Seperti itu sulit. Kriteria yang nomor 2, wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya selalu terganang kepada masjid. Hatinya selalu ibadah kepada ibadah di masjid. Artinya selalu orang ini beribadah. Ada bisa tetap hatinya itu keganangan sama ibadah. Kalau nggak ibadah nggak bisa, ya terus tiap hari. Nomor 2, mungkin ada itu.
Hati ini tidak pernah putus ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria bayang-bayang tadi. Yang ketiga, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Nah, itu yang sulit ini. Tidak pernah menyakiti kedua hati orang tuanya. Apalagi ngomong. Ya. Bertindak yang menyakitkan hati tidak pernah selama hidupnya. Makanya Kuitan ini hebat. Kalau pengen sama Kuitannya bagus, ya, bagi laki-laki ini. Kalau binian kayak apa? Binian yang belum kawin tetap kepada orang tuanya, tapi kalau sudah kawin kepada suaminya. Nah, jadi kalau laki-laki laki-laki ini tetap harus menghormat kepada orang tuanya walaupun dia punya bini. Bini nomor 2, nomor 1 orang tua kalau laki-laki. Jangan nanti bininya tukarkan baju bagus, orang tuanya ada tukarkan. Jangan. Sakit nanti hatinya orang tuanya. Jadi jangan dianggap madu. Kalau bininya nukarkan baju yang harga berapa 500, orang tuanya juga nukarkan yang harga 500. Jangan punya orang tua tempatnya di belakang, kamarnya buruk, bininya dia ber-AC, mestinya orang tuanya ini yang ber-AC yang bagus itu orang tua. Di laki-lakian ini. Nah, di situ Allah baru mendidik. Nah, 3 kriteria ini itulah yang menjadi manusia hebat, bisa mengalahkan Jibril. Jibril nggak boleh, tapi dia masuk di situ. Alangkah hebatnya. Mudah-mudahan ada di benua alat. Amin. Banyak di benua alat. Amin. Hanya satu, banyak insya Allah. Terus jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ya. Dan Muhammad berangkat seperti yang diceritakan tadi itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina yang telah diberikan keberkahan di sekitarnya, dan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaranku, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Hati-hati, Allah mendengar apa yang pian ucapkan. Allah mendengar apa yang pian pandirkan. Walaupun pandiran itu di dalam hati didengar oleh Allah. Niatan yang bagus didengar, niatan yang buruk didengar. Dan Allah melihat segala perbuatan kita. Tidak bisa tersembunyi daripada penglihatan Allah, tidak bisa tersembunyi daripada pendengaran Allah. Pasti Allah melihat. Dan nanti wayunabbi'ukum, dan akan ditanyakan perbuatan kita, perkataan kita, niat-niat kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan dibalas dengan apa? Sesuai dengan perbuatan. Kalau bagus, balasannya bagus. Kalau buruk, balasannya buruk. Nah, mungkin orang nanam kelengkeng keluar durian kan bisa. Oke, sebaliknya juga gitu. Nanam durian keluar pisang, ada kawan. Kalau pian nanam durian pasti keluar durian. Kalau pian nanam kelengkeng keluar kelengkeng. Kalau kita nanam bagus, keluar bagus. Kalau kita berbuat buruk, keluar buruk. Pasti Maha Suci Allah dengan firman-firman. Nah, itu dia artinya, sekilas artinya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan menuju ke hadapan Allah. Sampai di hadapan Allah Nabi Muhammad memuji, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini pujian Allah, pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap kali sembahyang. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Kan kita ini punya penghormatannya. Masuk masjid, penghormatannya sholat tahiyatul masjid. Ketemu lawan seseorang, penghormatannya memberi salam, Assalamualaikum. Masuk rumah, memberi salam, Assalamualaikum. Kemana aja penghormatan. Kalau kita berangkat haji, kita penghormatannya di mana? Di Arafah dengan wukuf. Kemudian sampai di Mina penghormatannya melempar jumrah. Sampai di Masjidil Haram penghormatannya tawaf. Lain-lainnya. Seluruh penghormatan al-mubarakatus, seluruh keberkahan. At-tayyibatu, segala kebaikan lillah, milik Allah. Kata Nabi Muhammad, semua itu milik Allah. Seakan-akan Nabi ngomong, Muhammad ini gak ada apa-apanya, Muhammad ini gak punya apa-apa, semuanya itu adalah milik Allah. Penghormatan milik Allah, keberkahan milik Allah, segala bentuk kebaikan milik Allah. Kemudian Allah menjawab kepada kekasihnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan wahai Nabi, keselamatan untukmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkah Allah. Aku berikan keselamatan, aku berikan keberkahan, aku berikan rahmat ini hanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu. Masya Allah, Nabi dapat rahmat Allah, dapat keselamatan Allah, dapat keberkahan Allah, diberikan semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung Nabi Muhammad ini orangnya kagak serakah, pemimpin yang memikirkan rakyat, Nabi Muhammad. Pemimpin yang memperhatikan rakyat, Nabi Muhammad. Kemudian menjawab Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan aku terima ya Allah, rahmat aku terima ya Allah, keberkahan aku terima ya Allah, juga berikan kepada orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Nah, kita berusaha menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh. Ketika seorang sudah menjadi orang soleh, maka dia sudah langsung mendapat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang soleh itu selamat hidupnya. Pasti orang soleh itu berkah hidupnya. Pasti orang soleh itu disayang sama Allah. Nyaman kan? Ada usaha apa-apa. Kalau sudah disayang, kalau sudah berkah, nyaman benar hidupnya. Enggak? Orang kalau sudah berkah hidupnya nyaman. Nyaman orang berkah itu. Walaupun gak ada kerja nyaman, tapi kalau ada diberi keberkahan kerja, banyak masih ada. Karena apa? Karena jadi orang soleh. Apa sih yang ngarannya orang soleh itu? Soleh itu ibadah kepada Allah baik, bergaul dengan manusia juga baik. Hablun minallah bujur, hablun minan nas juga baik. Lawan tetangga baik, lawan sanak baik, lawan keluarga baik, lawan orang berjauh baik semuanya. Terus ibadahnya baik kepada Allah.
Allah, sembahyangnya berjalan, puasanya berjalan, semuanya berjalan dengan baik. Ini soleh. Orang yang soleh langsung dapat otomatis dapat doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selintas pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa perlunya Nabi Muhammad dipanggil, dijemput Jibril tadi? Apa perlunya? Cuma satu perintahnya. Ya Muhammad, engkau dan umatmu aku wajibkan sembahyang 50 kali sehari semalam. Bagaimana Nabi Muhammad? Sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan perintah dan siap melaksanakan perintah. Ada menawar Nabi Muhammad. Siap perintah. Oke, berangkat. Gulik. Turun Nabi Muhammad. Setelah ketemu Jibril, turun lagi. Laju juga turunnya. Berangkatnya laju, turunnya laju. Makanya kalau orang berangkat undangan Isra terlalu laju. Aku dari pagi laju tadi. Berangkatnya biasanya pagi atau tadi ini maghrib baru jalan. Untung ada yang mobil. Jibril yang mobil. Ini laju. Walaupun ada dijemput tidak apa-apa. Mestinya Isra Mi'raj itu dijemput lah. Dijemput. Dijemput Isra Mi'rajnya. Wah, ini luar biasa, Kan tadi udah jemput ke rumah kan. Bersepeda motor di sini. Jemput aja juara. Turun ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini agak usil Nabi Musa. Tapi Allah sayang lah. Muhammad, berhenti dulu. Kamu ini hebat. Nggak ada nabi seperti engkau, nggak ada. Utusan Allah seperti engkau nggak ada. Kamu yang terlibat kamu. Padahal Musa itu kayaknya ya. Dan Muhammad lucu-lucu. Kamu yang paling hebat. Kenapa Musa? Yang perjalanan begini ini nggak ada nabi lainnya. Makanya aku kebikin kamu. Perintahnya apa itu? Pasti hebat juga perintahnya. Kata Nabi Musa, pasti hebat nah perintahnya. Kata Nabi Muhammad, aku diperintah suruh sembahyang 50 kali sehari semalam. Masya Allah, hebat benar. Kalau Imam Muhammad 50 ada bapaknya 50 ya. Ali Zainal Abidin itu 1000 rakaat sehari. Imam Ali Zainal Abidin ibni Husain, anak cucunya Nabi Muhammad itu sembahyangnya 1000 rakaat sehari. Belum lain-lainnya. Katanya Nabi Musa, Muhammad kalau pengen kuat aja 50 gitu. Tapi coba kalian pikir kira-kira umat pengen kayak apa? Orang benua alat kayak apa? 50 kali sehari semalam. Jadi kalau 24 jam dibagi 5, dibagi 2 berarti kira-kira 20 menit. Kira-kira kawakah kita ini sembahyang 20 menit sekali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid penuh hal. Adzan berbunyi lah. Kalau adzan kita mendatangi masjid, mendatangi langgar. Karena adzan itu panggilan untuk melaksanakan sembahyang. Masuk ke dalam. Tandanya rahmat Allah turun. Amin. Insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Tambah 10 ini. Aku biasanya setengah jam. Pas setengah jam sudah lebih. Tambahkan. Tambah lagi. Tambahin. Sekarang itu lagi ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa darani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa darani ya Rasulullah
فريد أنت عائله قد أتاه الله بالفرج يا kira-kira orang bermuamalah 20 menit sekali. Setelah adzan mendatangi masjid, mendatangi langgar. Sembahyang imamnya kada terlalu laju, kada terlalu lambat, sedang. Kalau terlalu laju, kesian yang tua-tua. Kalau terlalu lambat, yang anom kada sabaran. Jadi sedang. Imamnya sedang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tandanya sembahyang berjamaah. Pernah waladdallin dia pernah berjamaah. Ada aminnya. Setelah selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwiridnya ahli sunnah wal jamaah berwirid lah. Habis selesai doa, kemudian membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Baru keluar dari pintu adzan pulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku pada jadi guling. Sandal belum dipakai. Balik lagi sembahyang lagi. Ibu-ibu yang di rumah hendak masak nasi, baru mencuci nasinya. Ada. Hayya 'alas shalah. Karena jadi masak. Baru duduk sembahyang dulu. Oke. Yang mau berangkat ke kantor, baru berselawat separuh deh. Baru sama. Ada pula. Hayya 'alal falah. Jadi main dulu. Anak sekolahnya belum pakai sepatu belum, baru berselawat. Ada pula.
Hayalan falah. Aduh, 20 menit Pak. Tiap 20 menit adzan. Sampai rusak mic-nya tanggung. Yang adzan 5 kali aja juga banyak yang rusak. Ganti ampli, ganti speaker. Ini 50